mengisahkan tentang negara shinobi yang berperang melawan puluhan ribu prajurit samurai, hingga memperlihatkan pertarungan satu lawan satu sampai salah satunya ada yang mati. Scene dari film ini diawali dengan memperlihatkan para shinobi yang sedang mengendap-endap menuju sebuah gerbang. Lalu beberapa dari mereka membentangkan tali dan mulai menyeberang mendekati gerbang tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah shinobi dari dalam tanah langsung menusuknya dengan tombak. Ini adalah pertempuran antar shinobi dari klan yang berbeda. Para shinobi lain yang berada di dalam gerbang langsung melesatkan anak panahnya, membuat shinobi yang berada di luar bertumbangan. Di saat itu muncullah seorang shinobi berpangkat cukup tinggi bernama Hebe. Dia adalah anak dari petinggi shinobi di desa dan sebenarnya dia tak suka dengan pertempuran antar klan ini. Tapi lain halnya dengan adiknya yang bernama Jirobe. Dia sangat menikmati pertempuran itu. Ketika itu, tiba-tiba saja kabut asap mengepul di udara, membuat para shinobi tak bisa melihat dengan jelas. Lalu, sesosok shinobi muncul, menyerang para shinobi yang panik karena tak bisa melihat apa-apa. Setelah itu, gerbang besar itu pun terbuka dan terlihat seorang shinobi di sana. Dia bernama Mumon. Sang shinobi yang terkenal sebagai shinobi terkuat karena kelincahan dan kecepatan gerakannya. Dengan terbukanya gerbang itu, para shinobi yang berada di luar pun merangsak masuk dan menggempur para shinobi yang berada di dalam. Pertempuran habis-habisan pun terjadi. Sementara itu, Mumon, dia ternyata tak ikut bertempur dan hendak kembali pulang. Seorang petinggi shinobi lalu berkata pada Mumon kalau dia akan membayar 100 keping tembaga jika dia bersedia membunuh Jirobe. Mendengar itu, Mumon pun akhirnya bersedia. Kemampuannya langsung dia perlihatkan. Bagaikan burung, dia melompat tinggi seakan terbang, lalu mendarat di dalam gerbang tanpa kesulitan sedikit pun. Di dalam gerbang, Mumon langsung diserang oleh puluhan musuh, tapi dengan mudah dia berhasil menghindar dan menyerang tanpa tergores sedikit pun. Hingga akhirnya Mumon berhasil bertemu Jirobe. Tiba-tiba salah satu petinggi shinobi di situ berteriak "Kawa!". Kawa adalah pertarungan satu lawan satu, dan arena pertarungan mereka hanya dibatasi oleh dua garis yang jaraknya sempit. Jika ada yang keluar garis, orang-orang di sekelilingnya akan menyabet dengan senjata hingga dia masuk ke garisnya kembali. Ini adalah pertarungan sampai mati. Kakak Jirobe berkata kalau ini harus dihentikan karena kehebatan Mumon jauh di atas adiknya. Tapi ini sudah tak bisa dibatalkan. Pertarungan Kawa antara Mumon dan Jirobe pun dimulai. Jirobe menyerang terlebih dahulu, tapi setiap serangannya tak bisa mengenai Mumon. Dan dengan satu serangan, Jirobe terkena pukulan dan langsung keluar garis. Orang-orang yang menonton langsung menyerang Jirobe, hingga Jirobe terpaksa masuk kembali ke dalam garis. Dengan emosi, Jirobe menyerang Mumon, tapi berhasil dia tahan. Lalu, pedang itu Mumon balikan ke arahnya, dan dia tusukkan ke perut Jirobe. Jirobe langsung ambruk. Dan dari atas, terlihat sebuah huruf kanji, yaitu Kawa. Dari situlah asal-muasal nama pertarungan Kawa. 2 garis di pinggir dan 1 garis di tengah yang merupakan mayat bagi yang kalah. Hebe langsung berlari ke arah adiknya yang sekarat. Lalu, nyawa Jirobe pun melayang di pangkuan tangan kakaknya. Kemarahan Hebe memuncak dan langsung melesat menyerang Mumon. Mumon menangkis serangannya dengan cepat dan berkata, "Kenapa kau marah?" Lalu tiba-tiba suara bel berdentang berkali-kali, membuat seluruh shinobi berhenti dari pertarungannya. Bel itu pertanda bahwa seluruh dewan petinggi shinobi akan menggelar pertemuan besar. Mereka semua pun menghentikan perkelahiannya. Dan seolah tak terjadi apapun, mereka yang masih hidup tertawa-tawa sambil membersihkan diri dan menggotong mayat yang mati dengan entengnya. Hebe melihat ini semua dengan perasaan jijik, seolah nyawa manusia tak ada artinya di dunia ini. Sementara itu, Dewan Shinobi sedang menggelar pertemuan besar. Pertemuan ini membahas mengenai kekuasaan seorang kaisar bernama Oda Nobunaga yang kekuasaannya akan sampai di negara Shinobi ini. Mereka membahas apakah kita akan berperang melawan atau tunduk pada mereka. Setelah lama berdiskusi, mereka pun keluar dari ruangan dan menyampaikan keputusannya pada seluruh shinobi yang sedang berkumpul di luar. Mereka mengumumkan bahwa kita akan tunduk pada kekaisaran. Para dewan pun mengutus 2 orang shinobi untuk menyampaikan hal ini ke kekaisaran. Mereka adalah Hebe dan seorang shinobi lain dari desa. Setelah pertemuan itu, mereka semua pulang ke rumah. Mumon pun demikian. Dia berjalan melewati sawah-sawah dan ladang hingga sampai di sebuah gubuk kayu.
Dia lalu berbicara pada seseorang di dalam dan menyerahkan sejumlah uang. Di dalam rumah terlihat seorang wanita cantik. Dia bernama Okuni, dan dia adalah istri Mumon. Okuni berkata bahwa uang ini tak cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba muncul seseorang dengan luka-luka di tubuhnya. Dia adalah utusan yang pergi bersama Hebe tadi. Sebelum kematiannya, dia berkata kalau Hebe telah menyerangnya dan Hebe sekarang menjadi pengkhianat. Di tempat lain, di kediaman kekaisaran, terlihat Hebe diikat dan sedang diinterogasi. Di hadapannya adalah seorang anak kaisar bernama Nobukatsu. Hebe berkata pada Nobukatsu kalau sebaiknya Anda segera menaklukkan negara Shinobi dengan cara membangun benteng tepat di tengah negara itu. Awalnya Nobukatsu curiga kenapa seorang Shinobi rela untuk berkhianat seperti ini. Tapi Hebe ini memang sudah muak dengan negaranya sendiri dan ingin berada di pihak kekaisaran saja. Muncul beberapa pendapat dari berbagai pihak di sana, apakah saran dari Hebe ini akan dilakukan atau tidak. Salah satu yang tidak setuju adalah seorang jenderal perang bernama Daizen. Dia berpendapat tak ada gunanya menaklukkan mereka. Tapi Nobukatsu punya keputusan lain. Dia akhirnya setuju pada saran Hebe dan mulai merencanakan untuk membangun benteng. Berita ini pun sampai pada para shinobi. Kekaisaran akan membangun benteng di negara mereka dan para shinobi akan dibayar 150 perunggu per hari untuk membangun benteng itu. Mereka pun bersemangat dan menyetujuinya karena uang segitu bagi mereka sudah banyak. Pembangunan benteng pun dilakukan selama berbulan-bulan hingga akhirnya bentengnya selesai. Pihak kekaisaran memberikan pembayaran kepada para petinggi shinobi, lalu mereka pun pamit. Di tengah jalan, seorang petinggi shinobi berkata, "Sekarang ledakan seluruh bentengnya, karena uangnya sudah kita dapatkan." Lalu tanpa diduga, menara benteng mulai meledak dan terbakar. Dia berhasil membunuh Nobukatsu, imbalannya 5.000 keping emas. Semua yang mendengarnya tiba-tiba menjadi semangat karena imbalannya sangat menggiurkan. Mereka langsung berlari kembali menuju ke arah tempat peperangan dan mulai mengganti pakaian mereka dengan pakaian shinobi. Lalu, tak lama kemudian, sampailah mereka di titik pertempuran yang langsung membantu para shinobi yang tadi nyaris kalah. Di sana, Mumon langsung menyerang pertama kali. Dia langsung melompat menyerang seorang perwira dengan jutsu klonnya. Lalu dengan teriakan, 10 keping emas sudah aku dapatkan, membuat shinobi yang lain terbakar semangatnya. Pertempuran pun dimulai kembali. Kali ini, para shinobi berada di atas angin dengan menyerang para prajurit samurai dengan teknik shinobi yang lincah dan cepat. Setelah itu, Mumon pergi ke titik lain tempat Nobukatsu berada. Di sana, para shinobi langsung menyerbu Nobukatsu, mengingat imbalannya 5.000 keping emas. Nobukatsu lalu diminta kabur agar selamat. Ketika berlari, di tengah jalan, ternyata dia disusul oleh Mumon. Mumon langsung melompat tinggi hendak menyergap Nobukatsu. Tapi tiba-tiba dari samping, sebuah panah besar mengarah ke arahnya. Ternyata itu adalah Daizen. Mumon masih selamat dan langsung melompat menyerang Daizen. Sebuah jutsu klon kembali dilakukan Mumon, tapi kali ini Daizen masih punya pedang dan Daizen berhasil menyabet Mumon. Mumon terjatuh tapi masih hidup. Dia ternyata memakai sebuah pelindung besi yang sangat berat. Dia pun melepas besi itu. Para prajurit samurai pun menyerang Mumon. Tapi kini gerakan Mumon seperti kilat, cepat tak terlihat. Dia bergerak dan menghindar dengan santainya seperti Flash yang melihat musuhnya dalam gerakan lambat. Hingga akhirnya puluhan prajurit samurai pun berhasil dia kalahkan. Lalu Mumon langsung menyerang Nobukatsu, tapi berhasil dilindungi oleh Daizen. Kedua tangan Daizen tertusuk pisau Mumon, tapi kekuatannya sangat besar dan Mumon tak bisa mengalahkannya. Mumon menghindar ke belakang. Lalu tiba-tiba Daizen berjongkok dan di belakangnya sudah ada Nobukatsu memegang panah. Panah pun dilesatkan, membuat Mumon terdorong dan terpental jauh ke belakang. Saat itu, tiba-tiba muncullah suara ribuan orang dari belakang, menginginkan kematian Nobukatsu. Para shinobi berhasil mengalahkan seluruh prajurit samurai, dan kini mengincar kepala Nobukatsu. Tapi ternyata Nobukatsu mengakui kekalahannya, sehingga pertempuran itu berakhir dengan pengakuan kekalahan dari pihak kekaisaran. Para shinobi pun bergembira menyambut kemenangan itu. Di dalam markas Nobukatsu, dia berjalan hendak pergi keluar. Lalu seorang prajurit bangkit berdiri dan langsung menghunuskan pisaunya. Tapi dia ditahan oleh Hebe.
Ternyata itu adalah Mumon, dia belum mati. Ketika waktu itu dia ditembak panah, dia berhasil menghindar dan ikut melompat ke belakang agar dianggap sudah mati. Dia pun kembali dan menginginkan kematian Nobukatsu. Lalu para shinobi lainnya pun keluar dari penyamarannya. Nobukatsu terkepung dan kalah jumlah. Tapi di sana, Hebe berada di pihak Nobukatsu. Hebe lalu mengajak Mumon untuk melakukan pertarungan kawa. Mumon pun meladeninya. Dan pertarungan kawa pun dimulai. Mereka bertarung dengan kecepatan tinggi, saling menyerang dan bertahan. Mereka terlihat seimbang. Beberapa serangan Hebe mengenai Mumon, demikian juga sebaliknya. Lalu, setelah beberapa waktu bertarung, Hebe mulai kehilangan senjatanya. Dan kini, dia dengan tangan kosong, sementara Mumon bersenjatakan pisau dan kunai. Mumon menusukkan pisaunya, tapi ditahan oleh Hebe. Hebe berbalik mencekik Mumon dan membantingnya. Mumon berhasil menendang, dan terlihat Hebe sudah kelelahan. Mumon lalu berhasil menyabet pisaunya ke perut Hebe berkali-kali. Hingga akhirnya, serangan Mumon mengakhiri hidup Hebe. Dia menusuk Hebe hingga akhirnya dia jatuh ambruk dan tewas. Mumon pun kembali ke negaranya yang disambut oleh istrinya. Tapi tatapan Mumon tak melihat pada istrinya, dia dipenuhi oleh emosi kemarahan. Sepertinya, Mumon kini mengerti kalau perang ini adalah strategi para dewan hingga mengorbankan banyak nyawa. Dia pun lalu masuk ke ruangan dewan dan tiba-tiba menusuk salah satunya. Para dewan marah melihat pemberontakan Mumon ini dan menyuruh para shinobi lainnya untuk membunuhnya dengan imbalan menggiurkan. Mereka pun segera mengepung Mumon dengan senjata mereka. Tapi dari arah belakang, istri Mumon tiba-tiba berteriak kalau dia akan menghancurkan guci kecil bernilai tinggi itu jika mereka membunuh Mumon. Para shinobi pun berbalik dan siap menyerang istri Mumon hendak membunuhnya. Mumon segera berbalik dan melompat untuk melindungi istrinya. Tapi beberapa anak panah beracun terlanjur ditembakkan mengenai Mumon. Dan setelah dilihat, beberapa anak panah beracun itu mengenai istri Mumon juga. Mumon menjadi panik. Dia mencoba melepaskan panah itu dan menyedot racun dari leher istrinya. Tapi istrinya ini bukan seorang shinobi yang kuat dengan racun. Dan kini racun itu mulai menggerogoti tubuhnya. Semakin lama, dia semakin lemah. Hingga akhirnya, istri Mumon tewas. Kemarahan Mumon memuncak dan dia langsung menghancurkan guci tadi. Lalu dia pun membawa istrinya yang telah tiada itu pergi dari sana. Akhirnya dia pun setuju dengan perkataan Hebe. Orang-orang dengan entengnya membunuh demi uang dan tak merasa bersalah karenanya. Dia pun pergi dari negara itu tak pernah terlihat lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi seluruh alur cerita dari film Shinobi no Kuni. Menurut aku pribadi, ini film masih perlu season 2-nya, karena banyak hal yang belum selesai. Khususnya adalah Mumon belum berhasil membunuh Nobukatsu. Gimana menurut kalian?